Romi Nabawi, beliau hari ini di wisuda. Beliau baru menyelesaikan 25 juz. Jadi beliau minta maaf kepada jemaah bahwa belum sampai 30 juz, tapi insya Allah beliau berjanji untuk menyelesaikannya. Tapi karena waktu sudahnya hari ini dan juga mengundang kita agar ada kesempatan untuk wisuda beliau tiap pukul 9 WIB di karantina Tahfiz Jumat di Ciawi. Jadi bagi jemaah yang ada kesempatan waktu silakan untuk berkunjung ke karantina Tahfiz. Demikian pengumuman dari pengurus, dan selanjutnya kita minta kepada Ustaz untuk menyampaikan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Masjid Al-Muhajirin bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai subuh ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah. Dan subuh ini kita mendirikan salat fardu subuh berjamaah serta duduk di majlis ilmu menjelang waktu syuruk atau isyraq. Maka semoga rangkaian ibadah kita di subuh ini diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita perbanyak salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala senantiasalah hendaknya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak salawat, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, pada subuh kali ini semoga Allah mudahkan kita sambung kaji kita bulan yang lalu, membahas tentang fenomena atau gejala-gejala yang menunjukkan kalau iman seseorang sedang melemah. Semoga gejala-gejala ini tidak ada pada diri kita.
andai kata ada, kita mesti secepatnya untuk berbenah. Apa sebab? Karena ini gejala yang sangat berbahaya. Bukan hanya di dunia, tapi nanti berbahaya sampai kepada kehidupan akhirat kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Di depan kita sudah terhidang gulai jengkol campur pucuk ubi. Kemudian ladu asam pakai belacan. Ada sempedas patin, sempedas baung, ada rendang daging. Lalu perut sudah lumayan lapar. Maka kita pun mengambil nasi, sambal-sambal. Dengan membaca bismillah kita pun mulai menyuap. Tak ada rasanya makanan tadi. Padahal perut lapar, sambal enak, tapi tak ada rasanya makanan itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, padahal ini masakan luar biasa, harum, semerbak mewangi, tapi tak tercium oleh kita sedikit pun. Jadi lidah tak merasa, penciuman tak berfungsi, padahal ini makanan yang sangat luar biasa harumnya. Kerongkongan agak gatal-gatal pula sikit. Gejala apa tu jemaah? Gejala apa itu? Gejala corona itu. Saya mau tanya, risau tak jemaah? Jujur aja, risau tak? Pasti risau. Kemana selera kau? Orang lapar. Diciumlah rendang tadi. Tak berbaun dah. Kita risau. Karena apa? Karena ada gejala corona sama kita. Apa yang mesti kita lakukan? Kita langsung cari jeruk jemaah. Kita langsung beli madu. Kaum muslimin, kaum muslimat, itu ada gejala. Yang tak ada gejala pun risau kadang-kadang dia. Namanya OTG. Aduh gak? Lai merasa makanan, lai. Hidung lai bisa mencium minyak kasturi, lai tapi sengeneknya. Aduh gak? Yang ada gejala risau, yang tak ada gejala pun risau. Maka kita wajib lebih risau kalau ada gejala melemahnya iman pada kita. Dan pada pertemuan yang terdahulu kita telah bahas gejala pertama, kita review sedikit. Saat seseorang itu tidak lagi berzikir mengingat Allah Ta'ala. Padahal zikir ini amalan ringan, tapi karena iman lemah, yang ringan ini pun tak bisa dia melakukan. Sibuk betul. Lalu apa yang kedua kemarin? Gejala menunjukkan iman sedang melemah. Ketika ada perbuatan keji dan mungkar, dia biarkan saja. Orang yang membiarkan perbuatan keji mungkar ini namanya mudahanah. Apabila dia bela-bela pula, ini lebih sangat amat luar biasa lagi bahayanya. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab. Dan saat kita berdoa, Allah tak akan kabulkan doa kita lagi. Manakala perbuatan keji dan mungkar kita biarkan. Dan sebenarnya kita tak bisa biarkan. Karena pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan juga, ibarat kita berada dalam kapal besar terdiri dari dua lantai. Ada penumpang lantai atas, ada penumpang lantai bawah. Saat penumpang lantai bawah membocorkan kapal, lalu kita punya prinsip, kan dia yang bocorkan, bukan kita, tenggelamlah kita semua. Karena kita dalam kapal itu juga. Supaya selamat, larang dia. Tak jadi dia bocorkan kapal itu, selamat mereka, insya-Allah selamat pula kita. Dan yang ketiga kemarin, ini belum kita bahas sampai habis,
bahwa ciri melemahnya iman yang ketiga, terhadap janji Allah dia tak gembira lagi, dengan ancaman Allah dia tak takut lagi. Ini mungkin kita sambung sikit. Jemaah, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka ketika itu serta-merta bertambah imannya. Jadi dalam Quran itu jemaah, ada namanya wa'ad, ada namanya wa'id. Apa itu wa'ad? Wa'ad itu adalah janji-janji Allah kepada orang yang taat, diberi pahala, dimasukkan ke dalam surga. Itu namanya wa'ad. Maka orang yang beriman bertemu dengan ayat seperti ini, imannya bertambah. Lalu dia kejar janji Allah Ta'ala tadi. Maksud dikejar di sini, dia lakukan perintah-perintah Allah tersebut. Dia menjadi orang yang taat, karena ada pahala yang Allah janjikan, ada surga yang Allah janjikan. Tapi beda kalau orang imannya lemah, dia cuek. Bahkan dia ragu, apa benar apa tidak janji Allah Ta'ala ini. Ini iman sedang lemah macam ini. Kemudian jemaah yang berbahagia, ada namanya dalam Al-Quran itu wa'id. Apa itu wa'id? Ayat-ayat Allah yang berisi ancaman buat pelaku maksiat, diberi dosa, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kalau orang beriman bertemu dengan ayat seperti ini, bertambah imannya. Dengan cara dia jauhi sejauh-jauhnya larangan Allah yang apabila dikerjakan dia akan diancam oleh Allah. Tapi beda kalau orang imannya lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ancam, cuek saja dia. Dia tak takut. Ada seorang wanita ya saya tak sebut nama, untuk menjaga kode etik jurnalistik, kata Ustaz Abdul Somad. Saya sebut inisialnya saja, NM. Jemaah disebutnya pula Nikita Mirzani. Tak jadilah kalau begitu. Saya sebutkan sajalah Nikita Mirzani. Tak jadi menjaga kode etik. Jemaah dah sambung tadi, Nikita Mirzani ini katanya. Mengapa perempuan yang satu ini, dia mengatakan tak ingin masuk surga jemaah. Aku tak ingin masuk surga, kata wanita ini. Aku ingin masuk neraka. Karena dengan masuk neraka nanti berkumpul lagi dengan teman-teman artis. Artis-artis kelas dunia ngumpul di neraka. Kami di neraka tuh bikin acara lagi. Astagfirullah. Kalaupun tujuan ini perempuan bergurau-gurau, bukan ini yang harus dijadikan untuk bergurau-gurau. Kalaupun dia berkelakar, bukan ini kalimat untuk dijadikan berkelakar. Beraninya lah perempuan seorang ini. Dia tak ingin masuk surga, dia ingin masuk neraka supaya nanti bisa bikin acara, bisa pesta-pesta lagi di neraka itu. Astagfirullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya bukan mengatakan iman saya lebih kuat daripada Nikita Mirzani. Dan kita tak mengatakan iman kita lebih hebat daripada iman dia. Bukan itu maksud kita. Tapi tak boleh seperti ini.
Padahal jemaah, Allah Subhanahu wa taala yang ajarkan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Kita mesti berlindung kepada Allah dari azab neraka. Mohon kepada Allah supaya dijauhkan kita sejauh-jauhnya dari neraka itu. Kita semua pasti hafal doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sehingga doa ini belum kita sekolah lagi kita dah hafal ini. Belum kenal kita surga tu lagi kita udah diajar oleh mak ayah kita minta surga. Belum kenal kita bagaimana azab neraka tu lagi jamaah. Doa ini dihajarkan oleh atuk dan nenek dulu kepada kita. Dan tak ada umat Islam yang tak hafal doa ini. Sepertinya doa ini doa nomor 1 yang kita hafal. Lalu apa lagi doa yang mengajarkan kepada kita supaya kita betul-betul dijauhkan Allah dari api neraka itu jemaah? Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Lalu apa lagi Pak Ustaz? Setiap solat setelah membaca tahiyat, sebelum kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, jangan lupakan kata Rasulullah doa yang satu ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah supaya kita takut setakut-takutnya dengan neraka itu. Tapi kalau iman sedang melemah, itulah contohnya. Dia tak takut, justru nak masuk ke dalam. Dijanjikan oleh Allah surga, dia tak gembira, justru tak ingin masuk. Takkan tahan kita masuk neraka tu jemaah, takkan tahan. Ini hadis ini sering saya sampaikan jemaah. Seringan-ringan azab neraka kan memakai sepasang sepatu dari bara api neraka itu. Kaki yang memakai panasnya naik ke atas sampai ke kepala otak kita, pecah isinya, meleleh dia. Itu paling ringan itu. Awak sakit kepala saja tak tahan je Pak. Sakit kepala ni banyaklah macamnya. Ada yang tengah sakit, kadang sebelah kanan sakit, kadang kanan sihat kiri sakit. Tengok persoalan lah. Kalau hutang banyak tu kanan sakit tu je Pak. Mutar-mutar kepala tu, tak tahan kita. Lalu siapa kita yang tahan begitu memakai sepasang sepatu dari bara api, pecah kepala otak kita jemaah, itu paling ringan. Maka untuk itu tanamkan dalam hati kita gembira dengan janji-janji Allah, takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sampaikan ayat yang jemaah pasti hafal dengan ayat ini. Ini di antara ayat yang berbentuk ancaman. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tahu tak kalian pendusta agama itu? Apa kalian tahu orang yang tak percaya dengan hari kiamat? Allah katakan kita jemaah tak percaya dengan hari kiamat. Allah katakan kita ini pendusta agama. Ini ancaman ini. Apabila kita tak peduli dengan nasib anak-anak
anak yatim. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Begitu seterusnya sampai nanti ayat yang terakhir. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada anak-anak yatim di sekitar kita ini, kita mesti santuni jemaah, supaya kita tak termasuk orang yang Allah ancam seperti yang disampaikan dalam ayat ini. Kalau dapat anak yatim tu, seperti yang juga pernah saya sampaikan jemaah, tiap hari kita santuni kalau dapat. Karena sebagaimana kita makan tiap hari, macam itu juga anak yatim tu, dia makan tiap hari. Ini ada sebagian orang sekali sebulan aja lah. Memangnya anak yatim tu makan sekali sebulan. Ada lebih parah lagi, sekali setahun aja lah. Memangnya anak yatim tu makan sekali setahun. Sekali sehari jemaah, bahkan mantapnya 3 kali. Ini ada pengalaman, saya tak sebutkan. Ada masjid, na'udzubillah, summa na'udzubillah, dan sekaligus saya mohon maaf tidak bermaksud apa-apa dan saya tak tahu di sini. Tapi ada masjid, anak yatim mereka itu disantuni sekali setahun. Saldonya banyak Pak Ustaz. Karena saya ngisi ceramah situ jemaah, saya baca saldonya mayan 100 lebih juga. Tapi anak-anak yatim di situ membaca saldo itu aja lah kerjanya. Bila lah dibagi. Membaca itulah cuma yang bisa. Tapi bila dibagi nunggu Ramadan. Kalau dapat tiap hari tadi kan, karena dia makan tiap hari seperti kita. Oh tak sanggup dah Pak Ustaz. Buat kotak macam itu, masukkan ke dalam, kemudian paling tidak sekali sebulan. Di tempat kami, alhamdulillah jemaah, bukan di tempat saya di sini, di kampung. Itu anak-anak yatim begitu dapat santunan, alhamdulillah luar biasa besarnya. Itu 2 juta per orang. Kalau mereka 5 beradik dan status masih yatim, kali 5, 10 juta. 10 juta. Sehingga anak-anak yang masih punya ayah bertanya sama maknya, "Mak, bila ayah mati?" Minta ayah mati deh, supaya jadi yatim, agar dapat santunan. Rupanya kalau terlalu besar bahaya juga ya mah. Apa doa lo anak-anak tu bapa cawak mati jopek. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini ancaman ini. Tapi ada kabar gembira melalui lisan Rasulullah. Kalau tadi ancaman dalam wahyu Al-Quran, sekarang kabar gembira melalui lisan Rasulullah tentang anak yatim juga. Ini kan contoh tentang ancaman dan tentang janji. Apa janji Allah melewati lisan Rasulullah? Kalau mereka ni kita perhatikan, ana wakafilul yatim fil jannah hakaza. Ini janji Allah melewati lisan Rasulullah. Sebaliknya, kalau kalian perhatikan anak yatim itu, kalian santuni, maka Rasulullah menyebutkan nanti dalam surga orang itu dekat denganku. Sampai-sampai Rasul mengatakan jarak orang tersebut dengan Rasulullah tak ada. Seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Baik kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, ini yang ketiga tanda iman seseorang melemah. Diancam oleh Allah, dia tak takut, diberi janji gembira oleh Allah, dia tidak
berharap sepertinya dengan janji itu. Semoga gejala ini tidak ada pada diri kita. Amin ya rabbal. Sekarang kita masuk yang keempat. Apa gejala menunjukkan lemahnya iman? Sibuk betul dengan urusan dunia. Hampir-hampir akhirat jatahnya tinggal sedikit saja lagi. Jemaah, berapa umur kita umat Nabi Muhammad ini? Umur kita umat Nabi Muhammad memang yang persis tahu Allah Ta'ala. Tapi Rasul telah bayangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Usia umatku, kata Rasul, berkisar 60 ke 70. Ada yang lebih, ada, tapi tak banyak. Sekarang kita katakanlah umur kita 100. Umur 100 tadi, disitulah semuanya. Apapun aktivitas kita di atas dunia ini jemaah, dengan umur 100 itulah. Memilih pot bunga pakai umur 100 itu juga. Sekali beli pot bunga habis waktu 5 jam. Inyo dalam seminggu ompek kali boli pot bunga. 5 kali ompek 20 jam untuk pot je kau. Ibu ente singgung. Hari Selasa pergi pasar Selasa, milio bunga. Labu apa abi umu dek memilio bunga. Setelah bunga didapatkan, dimasukkan ke dalam pot. Itulah mula abi kau turu. Belum lagi siram pagi, siram petang. Sampai-sampai suami buat kopi, buatlah suang bang. Kau bunga layu mah. Laki layu nak takut, bunga layu serta takut. Berapa lama waktu habis dek bunga? Suami begitu pula. Lahabi wala qatu dek main layang-layang. Tapi sekarang layang-layang tak ada musim hujan sekarang jemaah. Pergi kita goes di pagi Sabtu pakai umur tu juga. Goes kita di subuh Minggu pakai umur tu juga. Jalan-jalan kita ke Seliling Sumbar pakai umur tu juga. Nonton Liga Champion pakai umur tu juga. Apa maksud Pak Ustaz? Tak full 100 tahun tu untuk akhirat lagi. Dah banyak bagi-baginya. Maka untuk akhirat berapa tinggal lagi? Mungkin tinggal 20 tahun saja lagi. Yakin jemaah 20 tahun itu sudah cukup untuk akhirat? Itu pertanyaannya. Yakin? Habis umur 100 tahun untuk dunia. Tinggal sedikit lagi untuk akhirat. Saya mau tanya, yakin yang sedikit itu cukup? Mohon maaf, jangan tersinggung. Apalagi kalau umur sudah 60. Itu jatah tinggal sedikit. Apalagi kalau umur sudah 65. Itu sisa tak berseberapa tinggal lagi jemaah. Jemaah, kita sering mungkin mendengar kisah ini. Kita ulang lagi. Ceramah ini bukan ceramah yang sekedar jemaah sudah dengar, tapi sudah jemaah amalkan. Lalu kenapa Ustaz sampaikan lagi? Biar kita istiqomah. Tak ada ilmu terbaru. Ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datang malaikat Jibril kepadaku menyampaikan sebuah kisah tentang seseorang dari kalangan Bani Israel. Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala kasih dia umur 500 tahun.
500 tahun itu jemaah full untuk akhirat. Full. Karena dia berada di atas bukit di tengah laut. Mengapa dia di atas bukit itu? Beribadah totalitas siang malam. Minumnya Allah tanggung, makannya Allah tanggung, sehingga dia tak perlu pergi belanja ke pasar jemaah. Dia tak pernah main layang-layang, dia tak pernah beli bunga, dia tak pernah keliling dunia, dia tak pernah dan tak pernah kecuali beribadah. Berapa lama jemaah? 500 tahun. Doa-doanya diijabah Allah semua. Sampai-sampai dia bermohon kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, sampai ajalku, cabut nyawaku saat aku sujud kepadamu. Saat ku letakkan keningku di atas tanah untuk membuktikan kehinaanku padamu, waktu itu cabut nyawaku ya Allah. Betapa banyak orang yang dicabut nyawanya oleh Allah saat dia sedang jadi-jadi sombongnya jemaah. Padahal sedikit saja kesombongan tak pantas orang ini masuk surga. Apalagi sedang memuncaknya kesombongan seseorang. Maka dia bermohon kepada Allah. Saat aku sedang sujud ya Allah, saat keningku di atas tanah, ketika aku benar-benar merasa hina, cabut nyawaku saat itu ya Allah. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh sang hamba yang taat ini untuk masuk ke dalam surga. Kan begitu riwayatnya jemaah. Wahai hambaku, silahkan kau ke surga karena rahmatku. Apa kata hamba ini? Bukan karena rahmatmu, karena ibadahku. Dia ingat, dia 500 tahun beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala ulang jamaah, wahai hambaku, silahkan kau masuk surga karena rahmatku, bukan karena rahmatmu ya Allah, karena ibadahku. Allah ulang lagi jemaah, wahai hambaku, silahkan kau ke surga karena rahmatku ya Allah, bukan karena rahmatmu, karena ibadahku ya Allah. Kau tahu ya Allah, siang malam pagi petang selama 500 tahun ku persembahkan semua umurku untukmu. Allah panggil malaikat, malaikat, timbang amal ibadah hambaku ini. Ditimbanglah amal selama 500 tahun tadi. Setelah ditimbang, apa kata Allah? Wahai hambaku, pahala amal ibadah yang kau lakukan selama 500 tahun itu tak cukup untuk membayar nikmat mata sebelah yang kuberikan kepadamu. Kalau 500 tahun tak cukup, sepertinya 20 tahun lebih tak cukup lagi jemaah. Kalau 500 tahun tak cukup, 50 tahun pun kayaknya tak cukup jemaah, apalagi 20. Dan kita yang mengejar akhirat selama 20 tahun itu pun belum tahu kabar beritanya. Entah Allah terima, entah Allah tolak. Syukurlah Allah terima. Kalau Allah tolak bagaimana? Wahai hambaku, tak cukup untuk membayar nikmat mata sebelah. Ya hambaku, siapa yang membuat engkau berumur sampai 500 tahun lalu bisa beribadah? Siapa? Siapa? Coba jawab. Engkau ya Allah. Yang kasih kau makan, yang kasih kau minum siapa? Engkau ya Allah. Kemudian yang mengabulkan semua doamu siapa? Engkau ya Allah.
Kau teringat tak dulu ketika di dunia saat berdoa, cabut nyawaku sedang sujud, lalu engkau mati sedang sujud. Itu yang kabulkan siapa? Engkau ya Allah. Wahai hambaku, tak cukup amalmu itu untuk membayar nikmat mata sebelah, mata dua belah, tangan dua belah, kaki dua belah, ginjal ada dua, hidung satu, lubangnya dua, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Tak cukup. Malaikat tarik hambaku ini, lemparkan ke neraka. Digiring malaikat menuju ke neraka. Saat menuju ke neraka baru dia sadar, ya Allah, aku ke surga ini kena rahmat-Mu. Allah ampuni sang hamba. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Lalu Allah masukkan hamba ini ke dalam surga. 500 tahun jemaah. Full untuk akhirat. Umur kita tadi sudah saya sebutkan dalam hadis Nabi. Dan ingat, umur itu sudah kita bagi-bagi jemaah. Umur itu sudah kita bagi-bagi. Oh Pak Ustaz, saya setiap kali olahraga Pak Ustaz, saya niatkan karena Allah Pak Ustaz, sehingga olahraga saya beribadah. Betul tidak? Memang umur saya mungkin 70 Pak Ustaz, tapi setiap kali yang saya aktivitaskan itu saya niatkan ibadah. Betul tidak? Masang sendal saya dapat pahala Pak Ustaz, masang baju saya dapat pahala Pak Ustaz, karena saya termasuk orang yang kuat zikirnya Pak Ustaz. Seperti pertemuan bulan lalu, semuanya saya amalkan. Betul tidak? Jelas-jelas kita beribadah kadang-kadang tak ada nilai karena tak ikhlas. Konon pula makai sandal dapat pahala. Udah jelas kadang-kadang kita baca Quran 0 pahalanya karena kita tak ikhlas. Yakinkah kita jemaah pakai sepeda juga dapat pahala? Maka orang kalau lemah imannya, dunia yang dia kejar-kejar jemaah, lupa akan akhirat. Tapi kalau orang iman kuat, dia balikkan. Akhirat yang dia kejar-kejar, bukan dunia. Seimbang Pak Ustaz. Mana bisa kita menyeimbangkan jemaah? Mana bisa? Akhirat lebih kita dahulukan, lebih kita utamakan. Mana bisa menyeimbangkan dengan dunia? Mana, tak bisa. Wal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat Allah suruh kita mengejarnya jemaah. Bertungkus lumus, kejar, cari sampai dapat. Dunia sekedar jangan dilupakan saja. Ini bukan ayat menyuruh seimbang. Macam mana nak menyeimbangkan? Kaum muslimin, sehari di akhirat 1000 tahun di dunia kan? Betul? Coba apa azab yang paling kita rasakan di dunia ini? Coba ingat-ingat. Siksaan apa yang pernah kita rasakan? Baik sendiri atau bersama-sama? Apa? Gempa bumi? Asap? Tak sebanding dengan azab akhirat. Tadi sudah kita sebutkan. Sepasang sepatu dari bara api pecah kepala otak kita. Jadi kalau kita takut terhadap azab dunia, kita beribu-ribu kali lipat lebih takut azab akhirat. Bisa seimbang. Kalau kita berdoa berjuta kali untuk dunia, maka kita wajib bertriliunan kali berdoa untuk tak bisa seimbang. Akhirat lebih diutamakan. Siapa yang bisa seperti ini? Yang imannya kuat. Kalau tak bisa seperti itu, awas. Gejala berarti sudah ada pada diri kita. Gejala apa? Melemahnya iman.
Jemaah, kita ni kadang-kadang, abad kita termasuk saya tu jemaah, usahakan nak meniatkan perkara-perkara dunia supaya bernilai ibadah untuk akhirat. Yang jelas-jelas untuk akhirat, kadang-kadang untuk dunia juga baru. Saya ulangi, kita ni jangankan nak merubah menjadi kepentingan akhirat urusan dunia kita, urusan akhirat kita diganggu juga oleh dunia jemaah. Maksud saya begini, duha untuk dunia, untuk akhirat. Duha untuk dunia, untuk akhirat. Tapi banyak orang duha untuk dunia. Konon tak lagi masang sendal nak dapat pahala, duha aja tak dapat pahala. Karena niat dia solat duha jemaah, bagaimana rukunya bertambah. Dia solat duha jemaah, bagaimana pangkatnya naik. Dia undang anak yatim jemaah. Berapa? 100 orang. Dikasih nasi kotak, dikasih amplop per anak 500.000 kali 100. Baca Yasin 40. Tapi apa tujuannya? Apa mendaftar jadi RT, tolong doakan supaya menang. Jadi RT itu cuma. Apa lagi jadi anggota dewan? Tolong mu doa anak pak. Tolong doa anak pak supaya jadi. Kaum muslimin, kaum muslimat, dia bersedekah, dia berimpak, tapi apa tujuannya? Biar PT dan CP dia makin maju jemaah. Tak boleh seperti itu Pak Ustaz, tak boleh. Siapa yang mengatakan tak boleh Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Surah Hud ayat 15. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepada mereka. Kalau memang itu tujuan mereka beramal, kami kasih. Kami berikan dengan sempurna. Kau minta dunia karena duha, kami kasih. Salat tahajud, ingin jadi PNS, kami angkat PNS. Baca Yasin, ingin jadi anggota dewan, kami kasih. Allah kasih. Wahum fiha la yubkhasun. Kamu takkan dirugikan sedikit pun. Tapi ingat, ulaikal lazina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi di akhirat nerakalah tempat orang ini. Kenapa? Allah udah balas di dunia. Karena itu yang dia minta. Itu yang dia minta. Kenapa masuk neraka? Karena udah Allah kasih. Yang kau minta Allah udah kasih di dunia. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, juga ada kalau tak salah dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Man kanatid akhiratu hammahu jama'alahu syamlahu wa ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa atahu dunya wa hiya raghimatun. Apa artinya? Siapa yang mementingkan akhirat, dia kejar akhirat, ternyata lancar urusan dunia kita jemaah. Tapi betapa banyak orang sekarang takut tak lancar urusan dunia, dia tinggalkan akhirat. Padahal ketika seseorang mengejar akhirat, Allah lancarkan urusan dunianya. Tapi betapa banyak orang sekarang takut tak lancar dunia, dia tinggalkan akhirat. Tak sempat solat duha leh, tinggal kau jawab kau. Kan begitu. Tak sempat baca Quran leh, nanti bapa cawa.
Banyak kojo kan dibuat. Tu kan baca Quran lo dulu, duha lo dulu. Azab dia awak le tinggal be kok. Ternyata teori salah. Dengan rajin beribadah mengejar akhirat, Allah tolong untuk dunia kita jemaah. Wa ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah kayakan hatinya. Kemudian apa lagi? Wa atahud dunya wa hiya raghimatun, dunia menunduk. Allah tundukkan dunia itu buat dia. Ini iman kuat ini. Tapi iman lemah tadi sibuk oleh karena ini hadisnya. Wa man kanatid dunya hammahu farraqa alaihi syamlahu. Siapa yang dunia dan dunia lagi, hancur berantakan urusannya. Akhirat lah joleh hancur koma, dunia juga hancur berantakan. Wa ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah letakkan kemiskinan di antara dua bola matanya. Jadi yang terlihat oleh dia terus dan yang terpikir terus susah. Sehingga bertanya kau dia, apa kabar Pak Haji? Susah gini. Asu adom tinyo, apa kabar Bu? Payah gini. Nya dua model tu. Asu bertanya ndak pun elok kabar. Apa kabarnya? Pinggang asu nak patah. Lutui Pak Haji, asu kan putui. Kepala Pak Haji, asu nak melatui. Nah, ada lembek ada cik. Asu bertanya kayaknya nak ada nelok. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Jangan mengeluh. Walaupun sedang susah gini, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Kok sakit-sakit bono tapi sehat nampak dek kawan. Kecuali kawan tu tontu wak sakit. Tapi kau nak tontu dek, apa kabar Bu? Sehatnya? Alhamdulillah. Tapi kalau nampak dia sakit, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Tapi anak masalah dah. Tapi ada orang aso bertanya, nak ada selesai je. Kenapa demikian? Karena Allah letakkan kaum muslimin kesusahan itu di antara dua bola matanya. Lalu yang berikutnya apa wahai kaum muslimin? Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dalam riwayat yang lain illa ma qudiralah. Awak yang mengejar-ngejar dunia tadi, bertungkus lumus, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang petang, akan menambah jatah kita? Jawabannya tidak. Tidak, titik. Kecuali jatah yang telah ditulis dan ditetapkan oleh Allah. Padahal tenagalah habis, akhiratlah terlupakan. Usah bak kata ocu amin ambo lalu po makan dek mencai makan. Lalu po makan dek mencai makan, ternyata Allah tak tambah jemaah. Udah Allah tulis, udah Allah tetapkan, itulah jatah awak. Titik. Sedikit pun Allah tak tambah. Illa ma qudiralah, kecuali yang telah Allah tulis, yang Allah telah tetapkan. Ni sudah sering kita dengar tausiah seperti ini jemaah ya. Jadi rezeki kita itu seiring sejalan dengan ajal kita. Selagi ada rezeki, maka kita masih hidup di atas dunia ini ya jemaah. Dah habis rezeki, matilah kita. Jadi saya sampaikan ke jemaah, kalau minta ke Allah Ta'ala tu ansu-ansu, dan sekaligus, ya Allah,
Kasih rezeki ku ansur-ansur ya Allah. Kuasa minta ya Allah. Condok duyan untu lah ndak tiba ya Allah. Anyo tinggal 1 juta le. Awak minta ke Allah, baik 1 juta tiba iko. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyelabi. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Jam berapa Isra Pak Ji? Lama semua. Hah? Hah? 7 minit leh. Kau jap leh. Kaum muslimin, kaum muslimat, yang berikut, apa gejala menunjukkan lemahnya iman? Ambo dek bertanya model tu bukan ambo ponek. Jemaah ponek lah banyak tu ambo tengok. Lah banyak 60. Tapi ibu-ibu mungkin masak sarapan enggak untuk suaminya. Makanya untuk subuh minggu sebelum pai muasang sarapan. Jemaah yang berikut, apa gejala menunjukkan lemahnya iman? Tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Asal-asalannya. Macam mana nak bersungguh-sungguh? Dia lemah. Bersungguh-sungguh itu orang kuat. Orang lemah tak bisa bersungguh-sungguh. Kan begitu jemaah. Termasuk dalam beribadah. Tak bisa bersungguh-sungguh. Ini contoh. Dia baca Quran. Suara boleh tahan. Irama boleh tahan. Cuma bacanya ya. Gata telinga nang. Suara ancak, irama ancak. Cuma panjang pendek tajwid gata telinga nang. Contoh apa yang baca? Kau contoh aja jemaah. Alama. Yo alif lam mim. Bocor dek alama. Apa kata malaikat? Alamak kata malaikat. Tentu itu kata malaikat leh. Alamak. Nah. Alama. Zalikal kitabu la raiba fi. Akan lain bunyi itu. Kau ambok mencontohkan. Sebenarnya tidak boleh baca Quran kalau kita pandai. Ini mencontoh biar faham ya jemaah. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Awak bersebut sama dia, Pak, salut saya sama bapak. Bacaan suaranya mantap. Kalau iramanya Allahu Akbar. Tapi bagaimana kalau tajwidnya diperelokkan lagi? Awak ngasih tahu sama dia ni ya. Sebab inyalah masa botu yo. Tentu awak memberitahu oleh kalau ikut salah. Macam mana bapak perbaiki lagi? Apa katanya? Ada yang baca lah dulu. Lah dia baca lah dulu. Terserah dia lah. Ini namanya tak bersungguh-sungguh. Kalau orang bersungguh-sungguh itu seperti apa jemaah? Jadi bacaan saya seperti ini masih parah. Oh parah pak. Maka kaum muslimin, dia akan bersungguh-sungguh membaca Al-Quran ini sampai ke level dia paling tinggi bisa melakukan. Itu maksudnya. Bukan disuruh kita seperti level imam kita. Nak kan tolok dia waktu 25 juz hafal dia. Alhamdulillah. Takkan tolok dia awak contohnya dok 25 juz lah model itu. Kan disuruh kita sefasih dia. Kita disuruh level kita masing-masing. Kecuali level tadi itu sudah level paling tinggi yang bisa kita lakukan. Atau apa boleh buat? Lah belajar lah contoh itu jo bau. Allah maafkan. Bisa dipahami je mak? Lah 2 boleh bulan lah. Cuma itu je bau. Zalikal kitabu. Lah qari. Lah qari tak bisa dibontuk oleh. Lah berterapi lidah tak je bisa. Orang terapi kaki, terapi taknya lidah berterapi. Lah banyak penjapi supaya rambutnya qari je bau. Ini dimaafkan.
Berarti itulah kemampuan dia paling tinggi. Itu dah bersungguh-sungguh dia tu. Tapi kalau model tadi dia masih bisa tak mau, ini orang lemah iman, tak mau bersungguh-sungguh. Itu maksudnya. Jemaah, dia bisa tahajud sebenarnya. Apa bukti? Liga Champion tak pernah absen. Malam Komi, malam Rabu bisa bangun. Berarti indikasi bisa bangun malam untuk tahajud. Tapi 2 malam 7-nya bangunnya. Solope itu ndak leh. Ini orang lemah iman. Tak mau bersungguh-sungguh. Sampai di masjid jemaah, dia bisa tahiyat, dia bisa untuk salat sunat qabliyah. Nanti setelahnya dia bisa berzikir, bisa pula salat sunat. Tapi tidak. Dia sengaja dulu menunggu Bilal qomat. Allah tu bangkit. Dipilih tu bangkit. Sengaja macam itu. Saja bunyi kaset tiba lahnya dak. Allahu bangkit. Pokok imam sampai bar masuk. Sehingga tinggal tahiyat, tinggal salat sunat qabliyah. Salat begitu juga. Tak bersungguh-sungguh. Yang bersungguh tu ni contoh jemaah, tapi bukan disempurna. Allahu Akbar. Hanya tak? Allah. Bar. Jauh bar di ujung. Tiba je bar di ujung. Itu nengok agak teling lu, kuat lu teling. Kok teling memahami apa tu? Kok teling apa contoh? Teling malih. Pak akal ni. Itu tak bersungguh-sungguh. Kalau solat berjamaah kan begini model bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sendiri seperti itu juga. Seperti solat zuhur asar, cuma disirkan. Alhamdulillah. Bersungguh-sungguh. Tapi karena iman lemah, dia tak bisa bersungguh-sungguh seperti ini. Tak bisa. Jadi macam mana dia baca Al-Fatihah? Ayo gak loju ngenek. Dulu nyopai ke Bedumai 5 jam, kini sejamnya. Jalan tol nyopai ke Bedumai. Contoh tu solatnya. Solatnya jalan tol tawi. Nah, do belok dah. Sehingga rukuk pun ngenek. Nyala tol lui. I'tidal pun ngenek. Alhamdulillah. Amin. Malaikat apa dah dibocor. Tidak bersungguh-sungguh. Jemaah, sebagai penutup kita baca pimpinan Allah tentang bersungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka kepada mereka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah. Bau dapik jalan, bau dapik petunjuk, bau dapik keridhaan dengan syarat bersungguh-sungguh. Jemaah yang berbahagia. Biar. Inilah yang dapat kita sampaikan pada subuh yang insya-Allah berlimpah barakah ini. Panjang umur, sihat badan, Allah pertemukan kita di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan, dan semoga kita senantiasa sehat dan selalu berada dalam naungan ridha Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Asal-asal Ustaz Somad lu bagi koso. Pakai pertanyaan. Tapi alhamdulillah ada pertanyaan tu mantap jemaah. Bismillah pertanyaan. Pak Ustaz, bisakah Ustaz menasihati orang tua yang mana dia telah menghalalkan pacaran untuk anak gadisnya? Kau dijawab panjang, dijawab pendek? Kau muslimin mau dijawab panjang bisa, mau dijawab pendek tak bisa nih. Bagi jemaah yang punya anak perempuan, berbahagialah. Kenapa begitu Pak Ustaz?
Karena punya anak perempuan ini salah satu asbab membuat kita bersama Nabi di dalam surga. Tapi yang punya anak laki-laki jangan takut pula, banyak asbab-asbab yang lain, ini salah satunya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, kita didik baik-baik. Saya ulangi, ini kabar gembira, asbab nanti bersama Nabi dalam surga. Apa bunyi hadisnya Pak Ustaz? Soheh, perawinya Imam Bukhari. Man ala jariyataini hatta tadruka dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahatain. Apa artinya? Siapa yang punya anak perempuan? 1, 2, 3, apatah lagi. Apalagi perempuan semuanya. Dia didik menjadi perempuan salihah sampai usia dia menikah. Artinya lah menikah anak tadi urusan suaminya leh. Jadi kalau kita punya anak perempuan, didik baik-baik menjadi wanita solehah sampai dia menikah. Kalau dah menikah itu tanggung jawab suaminya lagi. Bisa kita melakukan ini, aku dan orang tuanya nanti bersamanya dalam surga. Aku dan orang tuanya bersama di dalam surga, kata Rasulullah. Anak perempuan. Anak bola laki-laki sudah Pak Ustaz. Tambah anak, untung-untung dapat perempuan. Laki-laki juga Pak Ustaz, tambah balik. Ndak jo perempuan Pak Ustaz, laki-laki juga tambah. Ndak bisa wang rumah melahirkan Pak Ustaz, uang rumah tambah. Untung-untung wang rumah berikut perempuan anak awak. Tapi jauh lo dari pertanyaan, balik pertanyaan balik. Perempuan, perhatian Allah dan Rasul kepadanya sangat luar biasa. Lalu tak kita perhatian kepada anak perempuan kita? Yang Allah saja perhatian, Rasul saja perhatian. Lalu kita buat cara sendiri untuk anak perempuan kita berseberangan dengan cara Allah dan Rasulnya, seperti membolehkan pacaran. Jemaah, ini fitnah. Ini Makanya anak perempuan kita tu jemaah, kenapa besar betul pahala kita dapatkan? Kenapa sampai bersama Rasul dalam surga? Memang kita akui berat punya anak perempuan ini. Maka konsekuensi balasannya hebat pula. Bayangkan, jangankan pergi ke mall, ke pasar, keluar rumah dia mengambil jemuran terbungkus badannya. Terbungkus badannya. Apa ayatnya? Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Surah Al-Ahzab 59. Hei nabi, sampaikan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, kaum perempuan secara keseluruhan, suruh mereka menjulurkan pakaian yang ke seluruh tubuhnya. Apa sebab? Mano tahu pas angkat jemuran ada lelaki lain yang menengok, sementara dia tak tertutup aurat. Berdosa lelaki yang menengok, berdosa anak perempuan kita yang ditengok, kita pun dapat dosa. Menengok tu nyo, apalagi anak kita dibawa ke mano-mano dek lelaki. Dibawanya anak kita makan soto. Makan soto tu gaya. Ni dia makan soto dia. Tapi tidak itu tujuannya dah. Dia bawanya anak kita ke mana-mana, dapat dosa jariah lah mak dan ayahnya. Dapat dosa jariah Pak Ustaz? Iya. Kenapa dibiarkan? Pak Ustaznya kalau berkuang dalam rumah Pak Ustaz, alun tahun tu dapat jodoh le Pak Ustaz. Biar kami tolong mencari. Serius. Tapi kalau Ustaz kau tak bisa, dia kau dapat inyolah, untuk inyolah yang lala berbini suruh mencari. Kalau Ustaz kau suruh kau dapat untuk inyolah ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Jadi intinya adalah didik anak perempuan kita baik-baik. Apalagi maaf cakap ini entah yun atau tidak, menghalalkan yang Allah haramkan. Astagfirullah.
Ini apakah sekadar tulisan atau memang begini kalimatnya bahaya nih. Menghalalkan yang Allah haramkan. InsyaAllah didik anak kita baik-baik, berdoa sebanyak-banyaknya, dia akan mendapatkan suami yang saleh insyaAllah. Berdoalah. Banyak cara insyaAllah untuk mendapatkan jodoh. Banyak cara insyaAllah untuk mendapatkan. Tapi ingat, Allah berjanji yang baik untuk yang kan begitu kata Allah dalam Quran. Perempuan yang baik insya-Allah untuk laki-laki yang baik. Kalau perempuan tak baik akan untuk laki-laki tak baik. Itu Allah tak akan pernah ingkar janji. Jadi begitu jemaah. Jawaban singkatnya, jangan dilanjutkan perkataan seperti ini, cara seperti ini, maka didik anak perempuan kita baik-baik. Kalau lah lama no pacaran besok kalau lah ijab kabul tak lama. Ustaz dah ngalami. Bukan ya, jangan sambung macam itu. Ya jemaah aku perlu sawi. Ambo ada kakak ambo di belakang tu jemaah sedawonya, tapi ambo ndak sabui orang tu. Jadi uang mambo sedawonya tu lah. Tapi mak agak pribadi ni. Kami ndak betul pacarannya. Tak ada kakak tu belakang. Gurunya. Ndak ada pacaran jujur. Maaf bukan apa-apa ndak. Jadi adik sekolah di SMK Taruna. Apanya ki ambo? Mu apa dengan kakak deyennya? Pagani baju kulenya, Pak. Dembai merah ni lagi sudah koknya, Pak. Mana kakak kau tu? Dia bubu salamnya ni. Siapa nomo? Si anunya. Pergi saya ke situ. Kebetulan kawan saya ngajar di situ. Tentu yang bernama si anunya, lah Ustaz. Tolong cek and recheck. Seminggu sudah tusuk dan kami balik mah dan tanyon apa hasil? Seminggu sudah tu datang. Giko ni. Monung yang kau jawab. Tak. Kau jawab monungnya Pak Ji. Mimikin kau jawab tu kan. Anak poro. Tu pa yang bawa maya ama putu yung diang. La putu yung diang baru telepon ayama. Apa kata ayama? Mantap katanya. Itu. Hanya mohon maaf, nyo orang Pariaman Pak Ji. Sengaja cek Pariaman sebab anak gadi kampung ambo 30 juta gini. 30 juta Pak Ji. Waktu zaman ambo 10 juta. Awak kau jom saji nyapu lantai. Gaji 150 ya. Kan di Sodiong duit 10 juta nak berbini. Abilo moso. Jadi bujang lapuk lah ambo. Ada pek ceritanya orang Pariaman, kau mantap kau nak boli kau kata ambo. Nak payah membayar duit tu. Opos itu tanya dek calon bintu ambo, berapa piti belanjanya? Dek pakai itu you pasal. Awak nak ngelak-ngelak minta je deh. Tapi ambo dapat cito mak ndak pakai itu doh. Kata mintu ambo tu kalau Pariaman sama Pariamannya. Dek konai yo mak kata ambo. Tu ambo sabik lo yang pakai piti belanja tu kalau Melayu sama Melayunya ambo pandai lo ambo Pak Ji. Akhirnya bisa ngelak jadi jo. Tak pakai pacar-pacaran. Seminggu nak puasa, lepas itu seminggu sudah 10 hari sudah raya. Ala 3 anak gini. Maaf agak pribadi sikit kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.